Berita terbaru kali ini, ya, Hamas mengatakan bahwa mereka tidak takut dengan ancaman serangan darat Israel ke Gaza. Sementara di lain sisi Israel menyebut bahwa perang Hamas akan berlangsung lama, tapi mereka yakin menang. Wow, ini sangat luar biasa. Sebab itu, mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, seperti apa yang ada di layar, di sini saya membacakan sebuah berita dari situs detiknews.com dengan judul, yaitu Hamas tidak takut dengan ancaman serangan darat Israel ke Gaza. Ini terbaru ya, hari ini Selasa 17 Oktober 2023. Tadi ini terbit di pukul 10:34 waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan coba bacakan saja di sini ya. Ini dia. Kelompok Hamas menegaskan ancaman invasi darat Israel ke jalur Gaza tidak membuat kami takut dan kami siap menghadapinya. Demikian disampaikan Abu Obaidah, juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, dikutip kantor berita AFP Selasa ya, hari ini 17 Oktober 2023, Abu Obaidah mengatakan Brigadir Ezzedine Al-Qassam menahan 200 orang sejak serangan besar-besaran di Israel pada tanggal 7 Oktober dan sekitar 50 lainnya ditahan oleh faksi-faksi perlawanan lainnya dan di tempat-tempat lain. Nah, ini dia keterangannya ya. Ancaman pendudukan Israel untuk melancarkan serangan darat terhadap rakyat kami tidak membuat kami takut dan kami siap menghadapinya, kata Abu Obaidah menjelang invasi Israel yang diperkirakan akan segera terjadi. Oh, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Saya pikir ini malah makin memanas aja ya. Jadi sepertinya Hamas ini tidak gentar juga ya untuk menghadapi serangan yang akan terus dilakukan oleh tentara Israel, teman-teman ya. Wow, ini sangat membuat kita makin tegang aja ya bagaimana nanti kelanjutan daripada serangan ini ya. Oke, lanjut saja. Menurut para pejabat Israel, lebih dari 1.400 orang telah terbunuh di Israel dalam kekerasan yang dimulai dengan serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Ya, juru bicara militer Israel yaitu Daniel Hagari mengatakan bahwa pada hari Senin pagi bahwa Israel telah mengkonfirmasi dan memberitahu keluarga dari 199 orang yang disandera di Gaza. Wow, banyak juga ya. Menurut Abu Obaidah, kami akan membebaskan para tahanan asing ketika kondisinya sudah matang. Oke, jadi mereka juga sebenarnya ada niat ya untuk membebaskan para tahanan asing ya. Ini disampaikan oleh Obaidah ya, Abu Obaidah. Dia mengatakan setidaknya 22 sandera yang dibawa dari Israel tewas dalam serangan udara Israel di Gaza. Secara keseluruhan lebih dari 2.750 orang telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober menurut pejabat-pejabat Hamas. Wow, ini ada 22 orang teman-temannya sandera yang dimana mereka bawa dari Israel dan kemudian akhirnya tewas ketika ada serangan udara yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza. Oh, ini kasihan sekali teman-temannya. Wow, ini jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa justru kalau saya melihat dengan berita ini yang bukannya niat Israel mengurung kehendak mereka untuk terus melakukan serangan, tapi kita melihat bahwa pasti ada serangan-serangan lanjutan yang benar saja seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Netanyahu bahwa mereka akan berhenti sampai Gaza hancur. Wow, tentunya hal ini tidak kita inginkan bersama teman-teman ya. Nah, sementara itu di
situs Detik News juga masih di situs yang sama teman-teman ya. Di sini ada sebuah berita yang baru aja terbit tadi sore, yaitu pukul 16:47 waktu Indonesia Barat. Seperti apa yang ada di layar, bahwa Israel sebut perang versus Hamas akan berlangsung lama, tapi yakin menang. Wow, ini sangat luar biasa ya. Benar bahwa ini memang kian memanas aja. Tadi kelompok Hamas menyampaikan bahwa mereka juga tidak takut dengan serangan yang dilakukan oleh Israel. Dan di sisi lain, di sini juga kita melihat bahwa Israel yakin mereka yang akan menjadi pemenang di dalam serangan-serangan yang akan datang. Wow. Oke, kita akan lihat saja di sini teman-teman ya. Nah, ini dia. Pemerintah Israel menyatakan bahwa perang melawan Hamas akan berlangsung lama, namun meyakini pihaknya akan menang. Hal ini disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Antony Blinken sedang mengunjungi Israel untuk kedua kalinya sejak pecahnya perang Hamas-Israel. Seperti dilansir AFP Selasa ya, hari ini maksudnya 17 Oktober 2023, Blinken kembali ke Israel setelah mengunjungi 6 negara Arab untuk mencegah perang antara Israel dan Hamas semakin meluas ya. Dia menyaksikan secara langsung konflik yang semakin intensif ketika sirene serangan udara berbunyi saat dirinya bertemu Kabinet Keamanan Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu di kompleks Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv pada hari Senin kemarin ya, 16 Oktober 2023 waktu setempat ya. Lalu berikutnya dikatakan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Matthew Miller menuturkan bahwa Netanyahu, Blinken dan para ajudan mereka segera dievakuasi ke dalam bunker demi keselamatan mereka selama 5 menit hingga semuanya aman. Wah, ya. Lalu para wartawan, dikatakan di sini, para wartawan yang diantar menuruni tangga menuju ke bunker mendengar bunyi dentuman yang berasal dari sistem pertahanan udara Iron Dome yang mencegat roket di langit Israel. Wow, ini lagi-lagi ada serangan udara teman-teman ya. Lalu berikutnya, Menteri Pertahanannya Israel yaitu Yoav Gallant mengatakan bahwa Israel dan seluruh dunia bisa melihat dengan mata mereka sendiri ya dukungan kuat Amerika Serikat melalui 2 kunjungan Blinken, 1 kunjungan Menhan yaitu Lloyd Austin dan pengerahan 2 kapal induk ke Mediterania bagian timur. Wow, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Bagaimana kita melihat dukungan yang dari Amerika Serikat ya untuk Israel ya. Nah, ini dia keterangannya ya. Izinkan saya memberitahu Anda, Bapak Menteri, ini akan menjadi perang yang lama. Dampaknya akan tinggi, tetapi kami akan menang untuk Israel, untuk orang-orang Yahudi, dan untuk nilai-nilai yang diyakini kedua negara. Cetus jalan kepada Blinken setelah keduanya melakukan pembicaraan. Blinken merespons dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat sangat berkomitmen terhadap hak Israel, bahwa kewajibannya untuk membela diri. Ya, ini dia. Anda mendapat dan akan selalu mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, tegas Blinken. Yang kita memang melihat ya teman-teman ya bahwa bagaimana semacam kerjasama yang dilakukan oleh Israel dengan Amerika Serikat ya tidak kita ragukan lagi ya bahwa apapun yang terjadi di Israel ya mereka pasti akan memberikan dukungan yang luar biasa gitu teman-temannya. Dan seperti apa yang tadi disampaikan ya bahwa memang pihak Israel dengan tegas mengatakan bahwa memang serangan ini atau perang ini akan lama ya, artinya akan terus terjadi dalam waktu yang lumayan lama teman-temannya. Tapi satu keyakinan bagi mereka bahwa mereka yang akan memenangi peperangan ini. Wow. Sebenarnya jujur ya, dengan terjadinya peperangan yang seperti ini teman-teman ya, maka akan mengorbankan banyak jiwa tentunya teman-teman. Ya, jadi kita tentunya tidak menginginkan hal ini terjadi, tapi ya semuanya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jujur ya semuanya dalam kendali bagaimana pemerintah Israel dalam hal ini tentunya.
Apalagi mereka juga melihat bahwa memang Hamas sampai saat ini juga tidak mau mengalah ya. Bahkan tadi jelas saja seperti apa yang saya sampaikan bahwa justru Hamas tidak takut ya untuk menantang ya atau untuk menghadapi serangan-serangan yang dari Israel ya. Oke, kita akan bacakan saja nih teman-temannya. Israel sedang mempersiapkan invasi darat ke jalur Gaza yang dikuasai Hamas setelah selama sepekan terakhir menggempur daerah kantong Palestina itu dengan serangan udara dan artileri. Gempuran Israel itu dimaksudkan sebagai balasan atas serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober lalu. Gempuran Israel terhadap jalur Gaza dan serangan Hamas pada 7 Oktober lalu memakan ribuan korban jiwa yang sebagian besar adalah warga sipil. Nah, ini dia yang kita sayangkan teman-temannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mungkin Hamas yang memang benar-benar itu teroris ya bagi kita mungkin ya tak apalah, tetapi tetap saja juga ya yang menjadi korbannya adalah manusia ya kan. Jadi kita juga punya namanya hati nurani. Tapi kalau memang benar tujuan-tujuan mereka adalah untuk melakukan teror ya jelas saja teman-temannya bahwa mungkin bagi Israel ya mau tidak mau ya orang-orang yang seperti ini memang harus dihabisi ya. Oke, lalu otoritas kesehatan Palestina melaporkan bahwa sejauh ini lebih dari 2.800 orang tewas akibat gempuran Israel di jalur Gaza. Sedangkan otoritas Israel menyebut lebih dari 1.400 orang tewas akibat serangan Hamas. Wow, luar biasa ya. Jadi sama-sama ada yang jadi korban. Lalu pemerintahan Biden tidak ikut menyerukan gencatan senjata dan Blinken berupaya menggalang dukungan untuk melawan Hamas dalam turnya ke negara-negara Arab. Namun menurut para pejabat Amerika Serikat, Blinken juga memahami perlunya mengatasi penderitaan warga Palestina di jalur Gaza. Ini dia keterangannya, warga sipil seharusnya tidak menderita atas kekejaman Hamas. Ya, ucap Blinken saat mengunjungi Kairo, Mesir pada Minggu 15 Oktober 2023 waktu setempat. Ya, saya setuju teman-temannya bahwa memang seharusnya warga sipil Palestina ya tidak mengalami yang namanya penderitaan yang seperti ini karena memang mereka tidak tahu apa-apa ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas ini jelas saja justru membuat mereka jadi tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa dan memang hanya berharap kepada bantuan-bantuan yang akan disalurkan. Teman-teman, pada kesempatan malam hari ini mari kita berdoa saja ya, semoga yang terbaik akan terjadi bagi kedua negara ya, baik Israel dan juga Palestina, oleh karena ada serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas yang disampaikan oleh Presiden Palestina bahwa kelompok ini tidaklah mempresentasikan atau tidaklah mewakili warga Palestina pada keseluruhan. Sekian saja untuk malam hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.